warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengupas mengenai beberapa misteri yang luar biasa teman-teman. Kita kedatangan tamu dari narasumber yang begitu luar biasa tentang pengalamannya teman-teman di dunia spiritual tentunya gitu ya. Jadi narasumber kita pada malam hari ini itu ada teman kita, saudara kita, Bang Madon yang punya satu kisah mistis yang mencekam lah kalau menurut saya. Karena tadi kita mendengar sedikit cerita dari beliaunya karena beliau ditemui sosok wanita gitu seperti itu kurang lebihnya. Nah, tetapi teman-teman sebelum masuk ke video kita, alangkah baiknya teman-teman terlebih dahulu tekan like, comment, subscribe dan tekan tombol lonceng agar notifikasi setelah kita membuat video akan muncul di beranda kalian. Yuk, terus langsung ikuti kita ya. Terima kasih teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Masih bersama kita di Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan seorang tamu pemirsa. Siapa dia? Yaitu seorang tamu teman saya, itu Bang Mat. Nah, di sini Bang Mat ini punya cerita yang sangat menarik sekali. Tentunya masih di dunia mistis dan misteri. Bagaimana ceritanya? Nanti langsung saja kita kepada narasumber kita, yaitu Bang Rohmat gitu. Baik, sebelum kita berbincang-bincang dengan Bang Rohmat, silakan teman-teman jangan lupa tekan like, subscribe dan komen agar channel kita ini semakin berkembang. Baik, langsung saja teman-teman, kita langsung berbincang-bincang dengan Bang Rohmat. Ada cerita apa, nanti saksikan video ini, kalau bisa jangan di skip. Nah, assalamualaikum Bang Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Gimana keadaan untuk malam hari ini, Bang? Alhamdulillah, beri kesehatan. Dengar-dengar abang di sini mempunyai cerita mistis. Itu ceritanya awalnya kayak gimana, Bang? Mohon maaf, bisa perkenalan dulu dengan pemirsa yang ada yang di rumah. Oh ya, assalamualaikum para pemirsa. Perkenalkan, nama saya Bang Rohmat. Dan di sini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya yang agak bikin merinding lah. Itu pengalaman pribadi ya? Iya, pengalaman pribadi. Itu awalnya gimana, Bang? Saat itu kejadian itu udah beberapa tahun yang lalu lah, Mas. Saat itu kan saya mau usaha, mau bikin warung, mau jualan gitu ya. Dan kebetulan kan tempatnya itu di Jalan Tembus Lebak Tumpang. Saat itu kan di tepi jalan yang namanya hutan kan pasti banyak tanaman-tanaman liar seperti itu. Saat itu kan lokasi yang saya mau buat warung itu banyak semak-semak dan rumput, Mas. Akhirnya kan ya saya bersihkan. Setelah saya bersihkan, potong-potongan rumput, potongan semak-semak itu saya ikat. Dan saya mau bakar kan masih basah. Terus akhirnya di belakang lokasi yang warung yang saya membuat itu kan ada sebuah batu, itu sangat besar, Mas. Itu di belakang warung? Iya, itu kan ada sungai ya, kecil gitu, tapi airnya sedikitlah yang mengalir. Dan bekas-bekas ranting rumput yang saya potong itu saya taruh di atas batu itu, Mas. Saat itu saya sendiri juga nggak punya pikiran batu itu ada apanya kan nggak punya kepikiran seperti itu. Nah,
potongan rumput itu saya taruh di atasnya. Itu sore mas, kejadiannya sekitar jam 3. Jam 3 sore ini. Iya, terus sekitar setengah 5 saya pulang. Ya pulang di rumah biasa, beraktivitas seperti biasa. Nah itu kan saya punya kebiasaan kalau malam nggak bisa tidur kan saya main HP. Main HP Di rumah, Oh, di di ruang rumah. tamu. Ya. Nah saat itu saya main game, lampu rumah kan nyala, TV saya itu juga nyala. Nah, saya asik main HP, terus tiba-tiba televisi itu mati mas. Dalam rumah, ya, dalam rumah itu tiba-tiba mati sendiri. Terus selang beberapa detik kemudian itu lampu rumah itu juga mati sendiri. Setelah lampu rumah mati, itu tiba-tiba HP saya juga ikut mati. Itu di ruang tamu di rumah saya ya gelap. Terus saya mendengar suara kayak benda jatuh itu lumayan keras mas. Itu 2 kali. Nah, setelah saya mendengar seperti barang yang jatuh itu, tiba-tiba itu muncul sosok. Kalau wajahnya nggak jelas mas. Cuma kalau tubuhnya, terus rambutnya, pakaiannya itu pun agak samar-samar terlihatnya. Tapi itu jelas. Itu kalau berbentuk wujudnya seperti manusia lah. Nah itu ada 2 itu semua perempuan mas. Saya belum sempat nanya siapa kamu, mau apa, itu dia langsung mau marah. Katanya saya itu mengganggu rumah mereka. Maksudnya rumah siapa itu? Ya rumah itu 2 sosok wanita itu, ya katakanlah itu mungkin hantu apa mas, lagi enggak. Oh maksudnya itu yang datang itu tadi maksudnya bukan manusia gitu? Bukan manusia. Itu tiba-tiba di dalam rumah gitu loh? Iya, sebelum dia kelihatan itu, ya itu tadi saya mendengar seperti barang jatuh itu keras sekali. Itu 2 kali. Nah setelah suara itu muncullah sosok dua sosok itu. Cuma kalau wajahnya itu tidak terlihat jelas, seperti ngeblur gitu loh mas. Cuma kalau pakaian sama tubuhnya itu sedikit jelas lah. Dan dia itu marah-marah mas. Katanya saya ini mengotori rumahnya. Kalau rumah kamu saya kotori, apa kamu terima? Dia itu sampai bilang gitu. Terus akhirnya saat itu saya baru tanya, adakah saya mengotor kamu, menuduh saya mengotori rumah kamu ini? Rumah kamu yang mana? Akhirnya dia bilang, di Batu Besar yang tadi siang kamu kasih bekas potongan-potongan rumput gitu. Nah saat itu saya cuma bilang ya udah saya bersihkan, besok pagi saya bersihkan. Mereka bilang bersihkan sekarang, kalau kamu tidak bersihkan sekarang dia agak ya sedikit mengancam lah mas. Katanya saya mau diteror apa lah. Terus akhirnya mereka itu menghilang tiba-tiba dan lampu rumah itu menyala, TV ku menyala lagi, HP itu menyala sendiri. Saya langsung keluar, saya bawa sepeda motor, jadi sekitar jam 12 malam saya pergi ke hutan itu. Jadi Ke tempat warung itu tadi? iya, terus saya langsung ke Batu Besar yang dikatakan dua sosok itu. Terus akhirnya saya bersihkan mas. Setelah bersih saya pulang. Nah itu pengalaman pertama waktu saya bersih-bersih warung. Nah, ternyata apakah mungkin dengan pengalaman yang pertama itu terus akhirnya saya tetap bangun warung saya. Nah, setelah itu banyak sekali muncul keanehan-keanehan saat saya jualan. Bentar bang, itu apa? Itu tadi sungai ya? Sungai. Yo kalau menurut orang-orang sekitar rumah saya, orang kampung sekitar saya itu
sumber gitu loh mas. Oh, Ada sumber. sumber airnya di situ, cuma kecil banget. Berarti abang ini apa itu mendirikan warung dekat sungai itu tadi ya? Iya kan, tujuan saya kan sumbernya kan airnya jernih. Kalau butuh air suatu saat berarti kan mudah lah. mudah gitulah. Niat saya Itu kan. rencana mau jualan apa mas di situ mas? Itu kan kayak kemarin saya sepi lokasinya itu kayak agak di tengah hutan gitu ya? Mm-mm. Memang posisinya di hutan mas. Oh itu di hutan. Iya. Itu apa untuk nyiapi orang-orang, kan saya dengar-dengar dari warga itu kan ada yang suka camping gitu ya di sana. Iya. Jadi apa tujuannya abang ini itu nyiapin orang-orang Iya. camping? Soalnya kan yang jualan di situ kan masih belum ada lah. Ada tapi mungkin cuma 1 sampai 2 orang. Oh, Cuma itu. Nah, setelah warung itu selesai mas, itu banyak kejanggalan terjadi. Akhirnya yang kedua itu saat itu kan warung sudah jadi, saya mau jual, ya mulai berjualan lah, saya buka. Nah di situ ada pendaki gunung, itu laki-laki dan perempuan mampir ke warung saya mau minum kopi sama pesen mie instan itu loh mas. oh, mohon maaf tapi ini manusia atau bangsa halus gitu? Kalau ini manusia. Oh, yang ini manusia asli. Manusia asli. Oh iya. Oh, lanjutkan. Nah, akhirnya kan mereka duduk di apa kan pelesian lah seperti itu. Nah tiba-tiba yang cewek itu lari kencang itu masuk ke dalam warung saya dan sambil teriak-teriak sambil nangis. Itu saya tanya, ada apa mbak? Ya, kata si mbaknya itu dia bilang itu dari belakang itu seperti ada yang apa Meluk lah. Memeluk lah mas, itu dari belakang. Dan kata mbaknya itu tangannya itu besar mas, bulunya itu katanya sebesar jari kelingking, itu bulu tangannya. Terus akhirnya Lola itu yang cowoknya apa nggak lari juga? yang cowoknya ya lari tapi cuma tidak ketakutan seperti yang cewek, cuma dia kan lari itu menghampiri cewek itu sambil bertanya ada apa gitu. Terus akhirnya ya si cewek sama si pria itu setelah agak tenang terus dia pergi naik ke puncak gitu mas. Nah kemudian 3 hari kemudian itu kan kalau saya buka warung itu kan udah biasanya kan habis maghrib. Sampai jam berapa itu tutupnya? Kadang sampai jam 1 malam sampai jam 3 enggak mesti mas. Kadang dengar suara azan subuh saya baru tutup. Nah kemudian itu kejadian yang selanjutnya itu, nah itu terjadinya tepat di belakang cewek dan cowok yang duduk yang saya ceritakan tadi. Itu kan yang lesan tadi ya? Iya, itu kan ada pohon itu ya lumayan besar lah mas. Namanya pohon juar kalau orang-orang di sekitar kampung saya gitu kan. Ya saya habis maghrib mau buka warung itu kan udah biasa sapu-sapu bersih-bersih dulu. Nah di pohon yang saya maksud itu daunnya itu tiba-tiba seperti kena angin, tapi kok suaranya itu kayak ranting-ranting patah gitu loh mas. Terus akhirnya saya ya jengkel, kok kemarin pembeli saya udah ditakuti, ini giliran saya kok mungkin gitu dia mau juga menakut-nakut. Langsung saya masuk ke dalam warung, saya ambil gergaji. Wes seketika itu langsung saya robohkan, saya gergaji saya potong pohon. Oh, pohon yang itu tadi yang di lesan itu tadi? Iya, langsung saya potong. Dan waktu saya potong itu saat itu nggak ada kejadian aneh, dia marah atau dia mungkin menampakkan wujudnya supaya takut, itu nggak ada. Ya, setelah itu saya itu mimpi ada itu kakek-kakek, dia ingin berteduh di atas pohon waru gitu.
Nah, besoknya saya kan nanam, kalau pohon waru kan cukup diambil batangnya, terus nanti ditancapkan ke tanah, dikasih air kan bisa tumbuh ya Mas. Mudah hidup lah. Iya, mudah hidup, pertumbuhannya kan juga cepat. Akhirnya pohon waru itu saya tancapkan ke tanah. Saya kasih tanah, saya kasih pupuk. Saya masuk ke dalam warung saya itu, niat saya kan mau ambil air, mau buat nyiram pohon waru itu gitu loh Mas. Saya masuk ke dalam warung, saya keluar bawa air 1 ember itu, tiba-tiba pohon yang saya tanam nggak ada. Dan saya tanam itu tiba-tiba nggak ada pohon. Terus akhirnya saya kan juga bingung. Saya cari di sekitar situ nggak ada. Nah di situ kan ada jembatan kecil itu buat di bawahnya kan ada sumber atau sungai kecil yang sumbernya kecil yang saya maksud tadi. Nah, saya turun ke situ, pohon waru yang saya tanam itu tiba-tiba itu di bawah jembatan itu Mas, itu ditimbun sama batu. Batunya lumayan besar. Terus akhirnya ya saya sendiri ya jujur agak kaget. Akhirnya kan ya saya ambil pohonnya waru itu. Terus banyaklah Mas pokoknya. Kalau saya mau ya karena ada lagi pengalaman saya itu waktu itu kan hujan. Saya tetap buka, cuma posisi saya kalau hujan itu kan saya berada di dalam warung. Itu sepi Mas, nggak ada pembeli sama sekali. Pada saat itu tiba-tiba dinding warung saya itu kan, yang saya buat dinding kan dari seng bekas tuh Mas, atap bekas yang dari seng. Nah, tiba-tiba saya waktu duduk itu ada yang mendorong dinding warung saya itu. Yang dari seng bekas dari luar, itu posisinya itu yang itu di belakang. Jadi yang mendorong itu dari belakang Mas. Itu saya emosi, saya pikir manusia atau anak-anak yang camping terus usil nakut-nakutin saya gitu. Saya keluar warung, saya ke belakang warung saya sambil teriak-teriak. Ya teriak saya cuma, kalau kamu manusia keluar. Saya nggak suka kalau kamu bercanda seperti ini, saya bilang gitu. Anehnya itu di situ nggak ada orang sama sekali. Sudah diperiksa di belakang warung? Sudah, saya periksa. Bahkan saya sempat naik ke atas itu kan ya namanya gunung kan, jalannya kan pasti naik turun tuh Mas. Saya naik itu lumayan jauh lah, saya mencari itu. Tapi ya saat itu saya nggak menemukan apa-apa, nggak ada orang. Ya mungkin saja itu ya sejenis hantu atau apalah, saya nggak begitu memahami. Mohon maaf Bang, ini mau tanya. Iya. Itu tadi kan untuk apa? Pohon apa tadi, juar ya? Juar, kalau orang kampung saya itu menyebutnya pohon juar Mas. Nah itu pohon juar tadi itu dipotong kok tiba-tiba abang sendiri kok punya pikiran kok lari ke ke bawah jembatan tadi, kok bisa langsung ke situ maksudnya? Nah itu kan sebab saya kan mencari pohon itu Mas, yang saya tanam itu. Saya mencari itu ya emosi lah Mas, saya baru nanam kok mau saya siram kok sudah nggak ada lagi gitu. Oh jadi nyarinya ke keliling-keliling gitu? Iya, anehnya Mas ya, tempat sebelum pohon itu saya tancapkan, tanahnya kan saya gali loh Mas. Nah, setelah pohon itu nggak ada, tanah yang saya gali itu nggak ada Mas, dia tetap banyak rumputnya, padahal kan sebelumnya saya bersihkan. Nggak ada rumputnya, atau saya gali pakai cangkul. Ya anehnya itu, bekas cangkulan itu nggak ada. Terus akhirnya saya mencari pohon. Menggali lagi berarti? Iya, mau saya kan akhirnya saya mau gali lagi, tapi kan di situ bibit batang pohon waru yang saya bawa kan cuma satu Mas. Oh nah akhirnya di situ kan mau nggak mau saya mencari yang tadi yang saya tanam tadi gitu loh. Saya cari nggak ada, adanya itu tiba, ya itu saya masuk ke bawah jembatan,
dan pohon itu kan ya nggak besar lah, kira-kira sekaki. ya ini mas selengan kurang lebih. Nah di bawah jembatan itu pohon itu ditimbun sama batunya besar mas. Yang satu itu nggak mungkin kalau saya sendiri bisa memindahkan batu. Terus akhirnya ya melihat pohon waru itu ditimbun batu, saya jadi pemikiran saya besok aja saya cari batang waru lagi lah. Oh berarti nggak jadi ditanam itu ya? Nggak jadi. Ada lagi itu, tapi anehnya mas, waktu warung sudah jadi seperti yang saya ceritakan tadi, ada cewek dan cowok itu ketakutan itu. Nah setelah cewek dan cowok itu naik ke puncak itu, tiba-tiba anak yang mau mendaki ke gunung itu banyak mas. Ya anehnya di situ kan ada beberapa warung, itu semua langsung beli di warung saya mas. Saya sendiri juga heran, kok aneh, biasanya kan nggak seperti itu. Wong namanya ada warung 3 atau 4 warung kan pasti ada yang di sana, ada yang di sini kan gitu mas. Tapi semua yang pendaki itu apa? Itu menujunya ke warung. Iya, ke warung saya. Laris manis mas saat itu terjadi. Saya sendiri juga nggak punya pikiran yang nggak ada. Ya saya alhamdulillah mungkin itu memang udah rezeki saya lah. Pikiran saya cuma seperti itu. Nggak punya perasaan takut atau gimana gitu kan? Kalau perasaan takut itu ya namanya manusia lah mas. Pasti ada sedikit atau banyak rasa takut. Tapi dalam prinsip saya itu, yang penting saya tidak mengganggu mereka. Ya udah, mereka pasti nggak akan mengganggu saya. Seperti itu, prinsip saya seperti itu. Kalau Mas tanya punya rasa takut apa? Iya takut lah, namanya manusia kan. Orang manusia takut kan sudah manusiawi lah, wajar lah seperti itu. Tapi cuma saya punya prinsip, yaitu tadi, saya nggak ganggu itu, ya situ jangan ganggu saya. Kalau masih tetap diganggu bagaimana itu? Ya, Berarti itu sudah musibah gitu ya? ya enggak, kita kan punya Tuhan. Ya kita lapor langsung ke pusat mas, kita doa, kita minta perlindungan, seperti itu beres selesai. Iya enggak? Wong intinya kan kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kenapa kok harus ribet-ribet? Kalau dia mengganggu saya lapor yang menciptakan dia juga. Coba kalau nanti itu malah saya nggak karu-karuan, nanti di akhirat saya bisa dipukuli malaikat sampai babak belur mas. Nggak berani saya. Ya cuma didoakan, mungkin dia menampakkan diri juga, mungkin perkenalan Ya, atau minta didoakan gitu kan. Mungkin seperti itulah. Oh mas, dilanjut mas, ngopi dulu nggak apa-apa? Oke. Terima kasih mas. Ya pokoknya banyak mas kisah misteri mistik seperti itu. Saat saya mulai dari nol waktu membangun warung sampai warung jadi, dan akhirnya saya itu bisa dikatakan tidak betah jualan di situ mas. Soalnya terlalu banyak gangguan makhluk halus seperti itu. Akhirnya warung saya itu saya jual, saya nggak jualan di sana lagi. Laku ya? Ya laku mas. Dulu kalau nggak salah warung itu saya jual, ada orang yang mau beli 9 juta kalau mas. Tapi akhirnya diteruskan sama orang yang beli warung saya itu sampai sekarang. Ya gonta ganti mas, nggak ada yang bertahan lama jualan di warung saya itu. Mungkin berapa bulan gitu udah dijual, pindah orang lagi. Mungkin karena banyak gangguan itu tadi. Itu lah. Tapi itu sebenarnya kalau penghasilannya gimana? Sebenarnya laris apa enggak gitu loh? Ya kalau orang jualan itu kan ya gimana mas, kadang sepi, kadang laris, itu kan biasa.
Tapi kalau lagi rame, lagi laris ya alhamdulillah. Kalau untungnya itu kalau buat makan sekeluarga saya ya insya Allah cukup lah. Tapi cuma ya itu mas, yang kalau jualan di situ mungkin harus memang butuh orang yang punya mental kuat gitu aja, punya nyali besar gitu aja. Yo, saya itu enggak kok takut, enggak. Yang saya khawatirkan ya namanya bangsa hantu ya itu, bangsa halus lalu lah bangsa takut jin. saya itu nanti kalau saya tetap jualan di situ Efeknya gitu. efeknya ke keluarga saya yang lain, saya takut saya seperti itu. Kalau saya pribadi umpamanya dia menampakkan wujudnya, mungkin sedikit banyak saya nggak akan lari. Soalnya saya sudah punya prinsip hidup dan mati itu cuma Allah yang menentukan, ya, seperti itu. Saya nggak percaya kalau ada hantu yang bisa membunuh manusia, itu saya nggak yakin. Nggak ada gitu. Nggak ada. Kita kan manusia lebih mulia diciptakan Tuhan daripada mereka, ya nggak? Tahu saya itu seperti itu mas. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan Bang atau sudah selesai gitu? Banyak mas, kalau di sekitar hutan yang gunung atau hutan itu dulu kan waktu saya masih bujangan, saya masih kecil, yang namanya dari keluarga saya kan orang bawah, ekonominya kan ya orang bawah, menengah ke bawah. Itu kan saya sama kakek saya itu pernah di hutan itu bikin areng gitu loh. Itu pernah. Dan kalau orang bikin areng itu kalau anginnya itu keras, banter, Kencang lah. kencang, itu kan kalau malam harus ditunggu mas. Soalnya kalau nggak ditunggu itu takutnya nanti tempat pembakaran areng itu ada yang berlubang, terus nanti kalau anginnya kenceng kan nggak jadi areng, malah habis jadi abu seperti itu. Nah saat nunggu itu saya kan tidur ya di sebelah katakanlah tempat pembakaran arang itu. Tiba-tiba itu ada suara gemuruh itu seperti tanah longsor. Nah, saya melihat itu ada kayak batu itu besar itu menggelinding di samping saya. Nah kalau siang kan memang di atas tempat saya bikin arang kan ada batu besar mas. Oh iya. Setelah saya melihat batu itu seperti lewatlah di samping saya itu. Pikiran saya, masa batu sebesar yang besar itu yang berada di atas itu kok bisa geludung gitu loh mas. Nah, anehnya siangnya itu saya kan tetap penasaran. Akhirnya siang itu saya ke tempat batu itu. Anehnya batu itu tetap di situ mas. Nggak gelundung gitu mas? Enggak. Terus akhirnya ya dalam hati saya bertanya-tanya Suara tadi malam. Yang suara tadi malam itu apa? Saya melihat ada batu besar itu terlihat jelas mas, lewat di samping saya. Wah itu batunya malamnya itu bukan cuma suara, batunya kelihatan ya? Kelihatan, besar banget batunya mas. Ya syukur alhamdulillah itu kalau ya seumpama batu itu nabrak saya mungkin ya bisa jadi gepeng atau jadi rempeyek mas mungkin. Soalnya batu ini besar sekali. Ya anehnya yaitu kok siangnya itu saya lihat batunya tetap di situ dan di sekitar situ ndak ada kan. Kalau logika itu bekas batu, terus batu itu kalau longsor itu pasti ada bekasnya loh. Itu nggak ada. Rerumputan, semak-semak di situ itu tetap ya seperti biasa, lebat seperti ini ya biasa, nggak ada yang Nggak ada keanehan gitu. Nggak ada keanehan.
memang di sekitar tempat saya buat arang itu tempatnya memang sangat angker. Itu orang-orang menyebutnya itu namanya gunung semut. Dengan yang orang-orang menyebutnya DDW itu juga tempatnya angker lah. Jarang orang kampung saya itu berani masuk ke wilayah. Makanya sering kejadian yang masuk ke daerah itu pasti ada diganggu. Seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan Bang buat pemirsa Misteri Kejawen gitu, pesan-pesannya apa gitu? Ya, pesan saya mungkin kalau pemeriksa Misteri Kejawen yang melihat video ini, saya pesan yang suka punya hobi ke camping atau ke hutan-hutan, itu pesan saya hati-hati, apalagi hutannya itu hutan di daerah saya itu namanya Gunung Kelotok. Itu memang terkenal sangat angker, Mas. Pesan saya hati-hati, jangan kalau bercanda atau ngobrol itu jangan, kita menghargai lah, Mas. Jangan keras-keras, ya tetap meskipun itu sopan santun lah, walaupun kita nggak tahu. Iya, meskipun itu di tengah hutan, adab atau sopan santun itu ya harus tetap dijaga. Soalnya kan percaya nggak percaya, bangsa lembut kan memang ada. Saya Mas, pesan saya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita. Nah, itulah cerita yang disampaikan oleh Bang Mat ya kan. Nah, tetapi ambil pelajaran positif dari cerita tersebut gitu ya. Ya, ambil pelajaran positif. Nah, yang baik-baik diambil, yang kurang baik jangan diambil, teman-teman. Dan ini itu ceritanya tuh real tanpa adanya rekayasa. Betul sekali, teman-teman. Buat teman-teman semuanya, kita ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Kita tunggu ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support kita dari awal sampai akhir. Teman-teman, saya doakan semuanya dalam tim dari Misteri Kejawen lancar rezekinya, diberikan kesehatan dan lancar dalam usahanya. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.